Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nurjana dengan NIM C1B230033. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai menganalisis penerapan e-government pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Kini atau JAKI dalam kualitas pelayanan publik, yang dimana dengan tugas ini saya akan memenuhi syarat agar bisa memenuhi syarat UAS semester 4 saya. Jadi teman-teman, kita langsung aja pembahasannya. Menganalisis penerapan e-government pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Kini JAKI dalam kualitas pelayanan publik. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang tahapan perencanaan yang dilakukan. Jadi pada tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika DKI Jakarta melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan periode 30 Oktober 2019 sampai 13 November 2019. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk memberikan solusi kepada masyarakat Kota Jakarta terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta. Salah satu solusi yang diberikan adalah berupa inovasi digital dengan meluncurkan aplikasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan adanya aplikasi Jakarta Kini yang diluncurkan pada tahun 2019 pada masa kepemimpinan Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode kepemimpinan 2017 sampai 2022. Nah, aplikasi Jakarta Kini ini merupakan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh DKI Jakarta yang menyediakan fitur-fitur pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Fitur-fitur tersebut menyediakan berbagai pelayanan dari pelayanan kesehatan, pelayanan informasi, layanan urusan perizinan atau administrasi, dan layanan laporan aduan. Nah, di sini ada pun faktor pendukungnya, teman-teman. Nah, untuk faktor pendukungnya, keberhasilan teknologi informasi didukung oleh adanya infrastruktur pendukung yang memadai yang membantu memproses layanan dan penyebaran informasi secara cepat dan tanggap tanpa adanya hambatan. Nah, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Nah, dalam pembahasan aplikasi JAKI sudah memiliki infrastruktur yang memadai seperti penyediaan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga server atau jaringan internet yang memadai. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka akan menghasilkan pengoperasian aplikasi yang lancar. Namun, ketika infrastruktur teknologi belum memadai, maka pengoperasian suatu aplikasi akan menjadi hambatan dan kacau. Nah, adapun hambatan yang dihadapi, yang pertama adalah fitur yang tidak bisa digunakan. Nah, terkadang fitur yang sudah disediakan ini tidak semuanya, tetapi ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan, baik itu dari handphone ataupun gadget dari masyarakat satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada tidak bisa login dan registrasi. Mungkin tidak semuanya masyarakat, tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa login dan registrasi, seperti masalah jaringan, sinyal, ataupun yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah aplikasi yang bug. Jadi aplikasinya ngeblank, ketika aplikasi dibuka, aplikasinya tidak muncul. Bisa ditekan dan dibuka tetapi bug, jadi tidak bisa jadi aplikasinya tidak bisa terlihat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan keberhasilan proyek Jakarta Kini ini.
Nah, yang pertama adalah selalu melakukan pengevaluasian aplikasi secara rutin agar hambatan yang ada di aplikasi Jaki bisa diselesaikan. Karena kita yakin sesuatu hal yang kita kerjakan itu harus dievaluasi secara rutin agar kita bisa tahu mana hambatan ataupun kekurangan dalam aplikasi yang sedang kita jalankan. Jadi jika kita mengevaluasinya, jadi kita akan lebih teliti agar permasalahan yang kita temukan bisa diselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua adalah terus melakukan pengulangan pembuatan aplikasi sampai tidak ada kendala dan aplikasi yang bug. Jadi tadi sempat ada hambatan aplikasi yang bug. Jadi dengan evaluasian terus rutin kita bisa melihat aplikasi mana yang suka bug dan kita akan mengoreksi dan istilahnya kita bisa merevisi lagi ya fitur yang bug tersebut. Lalu yang terakhir adalah adanya pengajaran secara langsung setiap daerah dalam cara menggunakan aplikasi Jaki agar masyarakat bisa lebih paham dalam menggunakan aplikasi Jaki. Nah, teman-teman, saya yakin tidak semua masyarakat itu langsung paham dan mengerti bagaimana melakukan atau cara menggunakan aplikasi Jaki ini. Jadi, sebaiknya ada beberapa kelompok disebarkan kepada seluruh mungkin tidak seluruh tapi beberapa daerah yang mungkin keterbatasan dalam mencari akses bagaimana aplikasi Jaki ini digunakan, untuk disebarkan kelompok ini ke beberapa daerah agar masyarakat terpencil ataupun masyarakat yang jauh yang susah sinyal itu bisa mendapatkan pengajaran bagaimana penggunaan aplikasi Jaki ini bisa digunakan begitu, agar semua masyarakat bisa terkendali gitu dalam menggunakan aplikasi Jaki ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya jelaskan mengenai penerapan e-government pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Kini dalam kualitas pelayanan publik. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terkhususnya untuk saya sendiri. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan kalimat, kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.